Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atasnya. Dalam kesunyian dan kehampaan dunia, kasih Allah dinyatakan dalam karya penciptanya yang indah. Dengan firman-Nya, Dia jadikan terang dan gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Dia jadikan cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Tak berhenti sampai di situ. Karya agungnya terus dinyatakan ketika di bumi tumbuh tunas-tunas muda. Sampai akhirnya Tuhan pun tempatkan matahari, bulan, dan bintang menghiasi cakrawala untuk menerangi bumi, untuk menguasai siang dan malam. Di bumi berkeriapan segala makhluk di dalam air, burung-burung di udara, dan segala binatang merayap di bumi. Lima hari lamanya Tuhan berfirman dan semuanya jadi. Keindahan ciptaan ini belum lengkap tanpa kehadiran manusia sebagai ciptaan yang paling berharga dan mulia di matanya. Pada hari ke-6, dengan tangannya Dia membentuk ciptaan yang serupa dan segambar dengannya. Itulah manusia yang sangat dikasihinya. Allah menamai manusia itu Adam. Allah menempatkan Adam di sebuah taman yang sangat indah, Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Allah mengerti dengan kesendirian Adam, dan kemudian mengambil tulang rusuknya serta menjadikan Hawa. Semua keindahan penciptaan berasal dari Allah, karena Dia melihat semuanya baik adanya. Tapi mereka tidak puas dengan pemberian Allah. Mereka memberontak. Tipu muslihat iblis membuat mereka menjerumuskan diri dalam kubangan dosa. Kata ular itu kepada mereka, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Akhirnya, mereka pun memakan buah terlarang itu. Keindahan Eden tidak membuat mereka merasa cukup. Mereka menggunakan kehendak bebasnya untuk melanggar perintah Allah. Bahagiakah mereka? Sama sekali tidak. Keintiman berubah menjadi ketakutan. Gambaran kemuliaan Allah menjadi rusak. Terbukalah mata mereka, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Kemudian Adam dan Hawa bersembunyi karena mendengar suara Allah. Adam, Adam, di manakah engkau? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Apa yang sudah kamu perbuat, Adam? Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?
Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang telah memberikannya kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat ini? Ular itu telah memperdayakan aku, maka aku makan. Terkutuklah engkau, hai ular. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanah adalah makananmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Hati Allah tidak mampu melihat kejatuhan manusia. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Seperti seorang bapa yang menginginkan anak-anaknya untuk kembali ke pelukannya yang hangat dan penuh kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demi kasih-Nya kepada kita, Dia tinggalkan surga mulia, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin. Dan dibaringkannya dalam palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan-kawanan ternak mereka waktu malam. Tiba-tiba
berdirilah malaikat Tuhan dekat mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Allah telah menggenapi janjinya. Juru Selamat telah lahir dan menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Yesus Kristus menjadi jawaban penggenapan kasih Allah bagi manusia untuk memulihkan hubungan dengan Allah dan keserupaan dengan Allah. Mari kita lantunkan kembali nyanyian para malaikat beserta para bala tentara surga yang menyatakan kemuliaan Allah.